Kisah ini adalah kisahku sendiri, di mana saat itu aku bekerja di sebuah kota. Saat itu bulan November 2012. Abang kandung aku menghubungi karena dia ingin kami tinggal satu kos, dan aku menyarankan dia mencari rumah untuk disewa. Singkat cerita, abang saya mendapat rumahnya di perumahan Tembesi, dan malamnya dia menelpon aku bahwa rumahnya sudah dapat. Aku pun langsung mengumpulkan baju-bajuku ke dalam koper dan pindah ke perumahan Tembesi tersebut. Sesampainya aku di perumahan yang dicari si abang aku itu bertanya, "Oh, ini rumahnya?" Si abang menjawab, "Iya." "Iya, serem ya?" Sambil si abang ketawa. "Tidak," jawabku. Aku pun melihat isi rumah tersebut. Seperti sudah lama tidak ditempati karena banyak sarang laba-laba dan debu di mana-mana. Aku bersihkan rumah itu malam itu juga. Awalnya sih aku tidak merasakan bahwa rumah ini biasa-biasa saja, sama seperti rumah yang pada umumnya. Tapi setelah beberapa hari di sana, kondisi fisik aku menurun. Aku sering sakit, di mana aku seperti membawa beban berat. 1 bulan aku di sana. Lebih dari 3 kali aku bolos kerja, dan pernah 1 hari aku izin pulang dari perusahaan. Dan HRD bilang bahwa wajah aku seperti biasa, tidak seperti orang sakit. Ya, memang fisik aku memang tidak terlihat seperti orang sakit pada umumnya. Pucat, kurus, lemas. Setelah HRD memberi aku izin pulang, aku langsung ke kosan teman sekerja aku yang beda shift dengan aku. Mereka masuk malam. Aku cerita mereka bahwa aku sering sakit kos di perumahan Tembesi Raya itu. Mereka menyarankan aku tinggal beberapa hari di kosan mereka. Dan malamnya, abang aku menelpon kenapa belum pulang. Aku bilang kalau aku nginap di kosan teman beberapa hari, dan minta maaf karena tidak pamit sebelumnya. Oh ya, kosan teman aku ini berada di perumahan Putri 7 berjarak kurang lebih 10 km dari perumahan Tembesi. Besok paginya aku minta ke teman aku untuk tinggal bareng mereka. Teman aku yang namanya Teti. Teti menelpon semua penghuni kosan satu persatu untuk meminta persetujuan. Boleh tidak aku ngekos bareng mereka? Aku tidak bicara langsung karena semua beda shift. Ada malam, ada sore, ada pagi. Dan mereka setuju. Sebelumnya jumlah penghuni kosan di perumahan Putri 7 itu 5 orang dan ditambah aku jadi 6 orang. Dan selama 2 tahun aku ngekos bareng mereka. Aku tidak pernah lagi ngalamin sakit. Dan pada tahun 2014, abang saya mau menikah. Dia menyuruh saya untuk tinggal beberapa minggu di perumahan Tembesi menjaga barangnya karena dia pulang kampung. Dan saya memang tidak ikut pulang di pernikahan abang aku karena saya bekerja. Dan saya menyetujuinya. Besoknya, mereka pulang kampung, saya tidur di perumahan Tembesi ini. Pada malam hari, saat saya sendirian tidur di perumahan tersebut, ada sosok gosong datang ke kamarku. Aku tidak bisa bergerak, dan aku juga tidak bisa teriak untuk minta tolong. Aku hanya bisa melihat entah apa yang membuat aku bisa seperti itu. Keesokan harinya, aku pergi bekerja dengan badan lemas. Sepertinya makhluk itu mengisap banyak energiku, atau entah apalah. Aku sampai di perusahaan tempat kerja aku kerja, dan aku ceritakan ke teman sekerja aku apa yang aku alamin tadi malam. Teman aku tertawa, dan dia bilang bahwa itu hanya mimpi. Dan ada juga yang bilang kalau aku itu ketindihan. Dan sejak saat itu aku malas cerita ke siapapun, karena aku cerita rasanya itu nyesak, gak ada yang percaya. Dan aku ingin mencari informasi tentang sosok makhluk gosong ini. Ingin sekali mengetahui dari tetangga abangku ini apa yang pernah terjadi di rumah itu. Tetapi hanya ingin menyapa saja, raut wajahnya sudah cemberut atau tidak ramah. Iya, orang-orang yang di perumahan itu tidaklah ramah. Sehingga aku mengurungkan diri untuk mencari tahu siapa dan apa jenis kelamin makhluk gosong itu. Dan sepulang aku dari kerja, aku lelah tanpa mengganti baju kerja aku. Aku langsung tidur, dan saat aku tertidur pulas, aku bermimpi bahwa ada seseorang dibakar dengan ban hidup-hidup, dan aku terbangun. Aku lihat jam, saat itu pukul 12 tepat, dan aku pun mendengar security komplek memukul besi sehingga terdengar ting-ting. Karena memang jam segitu selalu mereka bunyikan besi dengan memukul besi tersebut, yang entah apa maksud dan tujuannya aku tidak tahu dan tidak mau tahu. Aku tidak bisa lagi tertidur saat itu. Sampai pukul 6 pagi, aku langsung mandi dan pergi ke tempat kerja. Dengan menggunakan sepeda motor di tengah jalan, aku kepikiran mimpi itu. Dan tiba-tiba seperti seseorang ada menarik gas sepeda motor aku, dan membuat aku menabrak seseorang sedang membawa kotak, dan mengakibatkan pria itu menjatuhkan box yang dibawanya. Aku meminta maaf kepadanya dan mengganti rugi untuk apa yang telah aku rusak. Dan korban sempat berkenalan dengan aku. Dia satu marga dengan aku, dan beliau membuka usaha fotokopi di Piayu di nama salah satu tempat. Dan aku langsung pamit karena masih harus bekerja. Seperti biasa aku masuk ke perusahaan Pascard, sarapan. Aku bengong, teman aku tiba-tiba memukul bahuku dari belakang.
Temanku tiba-tiba menepuk bahu aku dari belakang sambil berkata, "Kok bengong? Ini Anton, aku nabrak orang terus aku ganti rugi deh." Anton langsung tertawa terbahak-bahak mendengar ceritaku sambil mengajak masuk ke office 2. Di office 2 kami bekerja 6 orang. 3 orang shift pagi, 3 orang shift malam. Rolling dalam 1 kali seminggu. Kebiasaan setiap pagi kami selalu menginformasikan apa yang kurang dari setiap penggantian shift. Anton langsung cerita bahwa aku menabrak seorang tukang petok kopi dan membayar ganti rugi teman lawan shiftku yang bernama Eston. Eston pun tertawa mendengarnya dan menanyakan kenapa aku bisa menabrak tukang petok kopi. Itu, aku mengatakan yang sebenarnya bahwa seperti ada yang mengendalikan sepeda motorku, menarik gasnya, aku sudah menarik remnya, tapi tetap tidak bisa, ungkapku. Sepertinya ada hantu atau apalah yang mengendalikan sepeda motorku. Eston pun tertawa sambil berkata, "Hantu apaan? Orang kamu kok yang tidak bisa bagus bawa sepeda motor?" Dia terus mengejekku, dan aku hanya bisa menyuruhnya tidak menyepelekan makhluk lain. Selesai kami bercerita panjang lebar, jam pun menunjukkan pukul 8:10, di mana waktunya shift malam pulang bekerja. Seperti pagi biasa, aku dan teman kerja shift pagi mengerjakan tugasnya masing-masing. Tiba-tiba telepon berbunyi menginformasikan bahwa Eston kecelakaan saat mau pulang ke rumahnya. Gigi depannya patah dan kakinya luka ringan. Aku dan teman satu shift mendengar berita tersebut langsung tertawa ngakak so hard. Tapi tiba-tiba, aku termenung sejenak dan berpikir bahwa makhluk ini sangat menyedihkan dan sepertinya mengikuti aku kemanapun aku pergi. Saat itu, bahkan teman sekerja yang mengajakku seloro pun dihantamnya. Apa yang harus aku lakukan, gumamku dalam hati. Malam pun tiba, jam 7 malam. Temanku Eston tidak juga muncul karena sebelum jam 8, ia sudah datang. Aku chat dia lewat message, katanya dia cuti 2 hari. Aku juga ngeles dia lewat chat pribadi. "Baru gigi patah udah cuti, cemen lu," sambil ketawa hahaha. Sepulang dari kerja aku langsung ke rumah abang aku ini, Tembesi. Aku pasang lagu yang ngehits deh di tahun 2014 seperti Pitbull dengan On The Floor, Maroon 5 dengan Move Jaggers, Jason Mraz dengan I Won't Give Up-nya, dan lain sebagainya. Aku memutar lagu itu dari malam sampai pagi, 1 minggu berturut-turut buat ngilangin ketakutanku kalau tidur malam dari HP-ku. Sampai pergantian shift dan 1 minggu lagi aku masuk malam, perasaan aku sudah lega karena tidur siang di rumah kosan abang aku. Dan singkat cerita, 2 minggu lebih akhirnya abang aku balik lagi dari kampung ke Tembesi. Tiba di Sekupang jam 12 siang dan aku jemput akhirnya sampai rumah sore dan dia bareng sama istrinya. Malam pun tiba, abang aku dan aku tidur di ruang tengah malam. Aku bermimpi seorang ingin mencekikku dan abang aku melihat aku seperti seorang tercekik dan abang aku mengumumkan aku sambil memelukku. Dia menanyakan apa yang terjadi padaku. Aku menceritakannya bahwa ada yang mencekikku. Dia pun bilang bahwa dia juga sering seperti itu. Itu cuma mimpi, berusaha menegakkanku. Dan entah kenapa mulutku langsung berkata, "Kenapa abang gak pindah aja dari Tembesi ini?" Dia jawab bahwa dia suka tinggal di kosan itu dan memang masih sangat murah dibanding kosan Putri 7 yang aku tinggali sama temanku ini. Gak tahu sekarang ya, karena cerita ini 2014 yang lalu. 2 hari setelah mimpi itu, aku pamit sama abang aku. Aku ingin balik ke Putri 7 balik. Dan ia pun mengiyakannya. Pagi-pagi jam 8:30 pagi, balik kerja aku langsung ngambil baju yang ku kenakan di perumahan Tembesi. Pas di belokan arah simpang Tembesi, aku berhenti sejenak karena ada belokan sebelah kanan dan harus menyeberang ke simpang Tembesi. Pas aku mau berhenti nyebrang, aku menarik rem tanganku karena aku memakai sepeda motor Beat, jadi kendalinya semua di tangan sepeda motor yang kugunakan. Seperti kerasukan, aku tarik rem di tangan aku sampai bengkok, gak berhenti. Akhirnya aku ditabrak sebuah mobil warna putih sampai nomor plat kendaraanku jadi ingat. Dia melaju kencang dari arah Batu Aji. Tangan dan kaki aku berdarah dan aku ingat di mimpiku bahwa korban yang dibakar hidup-hidup itu pas tepat di depan kejadian aku ditabrak. Dia diarak, banyak orang dilingkari ban dan dibakar hidup. Dan anehnya korban tidak jelas menampakkan wujudnya. Dia berambut panjang. Dia berambut panjang ikal, rambutnya menutupi wajahnya. Dan pada saat korban dibakar, dia tidak berteriak kesakitan seperti manusia normal pada umumnya. Mungkin korban sedang mempelajari ilmu kebal. Atau mungkin ada yang tahu kisahnya, boleh dikomen dong di bawah apa alasan pasti kenapa ada pembakaran di Tembesi. Kenapa korban dibakar hidup-hidup? Karena hanya ada suara massa berkerumunan berteriak bakar-bakar dan korban benar-benar dibakar hidup-hidup. Dan beberapa menit kemudian, sakit di kaki dan tanganku mulai terasa. Entah kenapa saat jatuh aku tidak merasakan sakit. Setelah darah keluar dari kaki dan tangan, aku mengeluarkan darah baru aku merasakan sakitnya. Tetapi saat itu orang-orang hanya menonton aku dari jauh. Tak ada seorang pun yang memapahku atau mengangkatku.
Seakan-akan korban kebakaran menyadarkan aku kurangnya kepedulian di lingkungan itu. Atau inilah alasan aku dari awal tidak menyebut tempat secara spesifik, tapi orangnya udah pada tahu tempatnya. Dan aku pun menghubungi abang aku supaya menjemputku. Jarak kosan abangku kurang lebih 500 meter dari simpang tempat aku jatuh. Karena memang ada jarak dari jalan perumahan pada ruang kosong atau tanah kosong dan masih ditumbuhi ilalang. Gak tahu sekarang bagaimana kondisi perumahan itu karena kejadiannya masih tahun 2014. Singkat cerita, abang aku langsung datang. Dia bawa aku berobat ke rumah sakit berujukan tempat aku bekerja. Aku minta izin cuti sakit untuk beberapa hari dan entah kenapa aku berubah pikiran, aku langsung meminta mau pulang ke kampung. Abang aku jawab, mana yang terbaik lah buat kamu. Dan dia juga bilang, tapi sayang kontrak kerjamu kan masih 1 tahun lebih lagi. Aku langsung jawab, aku gak peduli, pokoknya aku mau pulang kampung. Karena aku memang bukan asal kota Batam. Dan besoknya aku pulang, aku diantar abang aku ke Sekupang dengan mata berkaca. Aku salam abang aku, seakan aku tahu salam perpisahan terakhir dengan aku. Karena di bulan April 2014, abang aku meninggal dunia. Dia sosok terbaik yang pernah aku temui. Dan aku tidak tahu ada kaitan atau tidak dengan sosok yang sering menghantui kami berdua. Yang aku tahu dia sudah membangun rumahnya dan sudah pindah dari kosan angker itu di awal tahun 2018 dan April 2018. Setelah beberapa saat dia meninggalkan kosan tersebut, abang aku kecelakaan kerja. Hanya hal sepele jatuh dari plafon ketinggian 2,5 meter dan kematiannya masih misterius. Hanya dari ketinggian 2,5 meter bisa kehilangan nyawa dan tidak ada luka serius. Dia meninggal pas hari Minggu. Dia meninggalkan 2 anak, 1 cewek 1 cowok. Mayatnya dibawa ke kampung halaman, dikubur di kampung. Tamat.